Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi turunan dalam biologi. Pada topik kali ini terdapat dua subtopik yang akan kita bawakan, yaitu yang pertama adalah definisi turunan dan yang kedua adalah contoh soal dalam aplikasi turunan biologi. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Vera Yustifa Febriana dengan NIM 2453438 BI11421 dan rekan-rekan saya. Saya Floresita Cindy Septiana dengan NIM 2453833 BI 11489. Saya, Roger Marcelino Yohanes Derek, NIM 245385544, BI 11494. Saya Fasiliter Arsendra dengan NIM 245428819 BI 11563. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi turunan. Jadi, apa itu turunan? Turunan dapat didefinisikan sebagai perhitungan terhadap perubahan nilai suatu fungsi tertentu yang dikarenakan oleh adanya perubahan nilai input atau variabel. Turunan dapat digunakan untuk menentukan persamaan garis lingkung kurva, kecepatan dan percepatan gerak benda, serta kasus maksimum dan minimum. Misalkan diketahui fungsi y sama dengan fx jika variabel x bertambah besar delta x, maka y sama dengan fx, y plus delta y sama dengan f dalam kurung x plus delta x. Jadi, delta y timbul karena adanya perubahan sebesar delta x pada x. Jika kedua ruas dibagi delta x diperoleh delta z per delta x sama dengan f dalam kurung x plus delta x min fx per delta x. Delta z per delta x dinamakan hasil bagi perbandingan perbedaan yang mencerminkan tingkat perubahan rata-rata variabel y terhadap variabel x. Misalkan pada fungsi f terdefinisi pada selang terbuka L yang memuat c. Turunan dari fungsi f ditulis sebagai f aksen c yang didefinisikan sebagai dy per dx sama dengan f aksen c sama dengan limit h 0 sama dengan f dalam kurung c plus h min fx dibagi h. Asalkan limit ini ada dan bukan infinity atau min infinity. Jika limit ini ada, dapat dikatakan bahwa f terdefinisi di C. Selanjutnya, turunan dalam biologi itu memiliki banyak aplikasi. Salah satunya itu dalam contoh ini adalah pertumbuhan tumor. Seperti yang kita tahu, tumor itu pertumbuhannya itu merupakan pertumbuhan eksponensial. Sehingga dapat didefinisikan dengan rumus VT sama dengan VO kali E pangkat KT. VO ini adalah volume awal dari tumor tersebut. E adalah konstanta pertumbuhan eksponensial yang didefinisikan sebagai 2,178 sekian. K itu adalah konstanta pertumbuhan dan T adalah waktu. Di dalam soal ini juga E itu turunannya didefinisikan sebagai E pangkat X. Jika diturunkan tetap menjadi E pangkat X. Kemudian ditemukan suatu jenis tumor yang berukuran 10 cm kubik. Jika konstanta pertumbuhannya adalah 0,05 dan waktu bertumbuhnya adalah 7 tahun, berapakah laju pertumbuhannya? Ini adalah salah satu contoh soal untuk turunan. Selanjutnya. Nah, penyelesaiannya itu kita akan mulai dengan mencari turunan dari rumus awal yang kita sudah dapatkan. Seperti yang diketahui, rumus awalnya adalah VT sama dengan VO kali EKT. E pangkat KT. Itu terdapat di poin pertama. Dan di poin kedua, kita akan menulisnya ulang dengan menambahkan notasi turunan, yaitu D dalam kurung VT tutup kurung per DT sama dengan VO kali E pangkat KT kali D per DT. D per DT ini menunjukkan bahwa kita akan menurunkan rumusnya terhadap variabel T, yaitu waktu. Karena kita ingin mengetahui laju pertumbuhannya dalam suatu selang waktu. Pada poin ketiga, itu adalah turunan dari E pangkat KT.
Kenapa kita tidak menurunkan VO? Karena VO itu tidak mempunyai variabel T di dalamnya. Sehingga kita tidak perlu menurunkannya karena memang tidak bisa. Untuk E pangkat KT, kita akan menurunkannya dengan suatu metode yang disebut aturan rantai. Ini dikarenakan E pangkat KT jika diturunkan sangat rumit dalam metode biasanya. Sehingga kita akan membaginya menjadi unit yang terpisah, yaitu U sama dengan KT dan V sama dengan E pangkat U. Supaya kita dapat menurunkan kedua-duanya masing-masing. U sama dengan KT akan kita turunkan menjadi DU per DT sama dengan K. T-nya itu terlihat menghilang karena saat diturunkan, T akan menjadi T pangkat 1 akan menjadi T pangkat 0. Dan hasilnya itu akan menjadi 1 karena semua angka yang pangkat 0 itu sama dengan 1. Sehingga hasilnya itu hanya menjadi K karena 1 kali K. Kemudian V sama dengan E pangkat U. Pada awal soal itu sudah didefinisikan bahwa E pangkat X jika diturunkan akan menjadi E pangkat X juga. Maka jika kita menurunkan E pangkat U, akan tetap menjadi E pangkat U ketika diturunkan. Maka tidak ada yang berubah. Kemudian menggunakan aturan rantai, kita akan mengalihkan K dengan E pangkat U. Karena K yang di dalam perpangkatan akan dikeluarkan dan akan dikalikan lagi. Kemudian hasilnya itu akan menjadi K kali E pangkat KT. Pada poin keempat, kita akan memasuki lagi kepada rumus awalnya, yaitu VO kali K kali E KT. Nah, VO kali E pangkat KT itu sebenarnya sama juga dengan VT yang terdapat pada poin pertama atau pada rumus awal. Sehingga kita dapat mensubstitusikan kedua variabel itu dengan VT yang akan memberikan kita rumus akhir, yaitu D dalam kurung VT tutup kurung per DT atau turunan dari VT terhadap T sama dengan K kali V terhadap T. Nah, kemudian kita akan mencari volume pertumbuhannya pada selang waktu akhirnya, yaitu 7 tahun. Ini kita akan menggunakan rumus awalnya terdahulu, yaitu VT sama dengan VO kali E pangkat KT. Jika kita memasukkan semua angkanya, yaitu hasilnya adalah V7 tahun sama dengan 10 cm kubik kali 2,178 pangkat 0,05 kali 7. Kita akan mendapatkan hasil yaitu 13,13 cm kubik, sekitar angka segitu. Kemudian kita akan memasuki hasilnya ke rumus turunan yang kita sudah temukan, yaitu K kali VT, yaitu 0,05 kali 13,13. Jika kita hitung akan ditemukan hasil yaitu 6,565 cm kubik per tahun. Kita juga akan menurunkan satuannya dengan menambahkan per tahun, karena pada awalnya fungsi yang kita ingin turunkan itu kita turunkan terhadap T. Karena kita menurunkannya terhadap T, maka kita juga harus menambahkan penurunan T itu kepada unitnya. Maka kita tambahkan per tahun. Oke, sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.